Pemirsa, dokumen kunjungan kerja bersama keluarga ke Amerika Serikat diduga bocor. Menteri PU Dodi Anggodo ini menjadi sorotan publik. Menteri Dodi pun buka suara dan tegaskan memilih untuk mengunjungi Aceh daripada ke Amerika Serikat. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Biar lebih penting ke sini gua. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke Aceh. Saya udah berapa kali ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemen PU ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemen PU masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kabar duka datang dari dunia politik dan bisnis Indonesia. Anggota DPR RI Komisi 6 sekaligus mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meninggal dunia Jumat dini hari. Rahmat Gobel meninggal dunia di usia 63 tahun di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta Selatan Jumat dini hari tadi. Almarhum dikenal sebagai pengusaha nasional yang memimpin kelompok usaha Gobel. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2014 hingga 2015. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Jakarta Selatan sebelum diberangkatkan dan akan dimakamkan di Gorontalo. Bagaimana Bapak mengenal sosok Pak Rahmat Gobel? Keterangan dengan sosok ya, Pak Rahmat Gobel adalah pribadi yang baik, menteri yang kerja keras. Saya percaya cukup banyak yang sangat terkejut mendengar berita bahwa sahabat saudara kita Pak Rahmat Gobel telah mendahului kita. Saya secara pribadi mengenal sangat dekat dengan beliau. Beliau adalah Menteri Perdagangan sebelum saya. Almarhum dikenal sebagai orang yang humble, baik, dan bahkan dalam jokesnya di dunia politik dia terlalu baik. Pemirsa, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan pemerasan. Selain itu, harta kekayaannya juga terancam disita. Sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh JPU KPK di Pengadilan Negeri Pekanbaru. JPU menyatakan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan kurungan penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar rupiah. Dari awal saya bilang bahwa ini lebih kepada cocoklogi. Jadi cocokloginya itu rapat di kediaman 7 April itu dianggap ada sebuah peristiwa memaksa. Rapat di Bapeda dibuat itu sebuah peristiwa yang sama, sehingga menurut saya itu tidak sesuai dengan fakta. Dalam agenda sidang kali ini, JPU juga menghadirkan 2 terdakwa lainnya, yakni Aris Setiawan dan Dani Nur Salam. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain Pak Abdul Wahid tidak mengikuti larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Pak Abdul Wahid tidak kooperatif dan tidak menerangkan yang sejujurnya.
Sedangkan satu-satunya hal yang meringankan adalah Pak Abdul Wahid belum pernah dihukum. Sebelumnya JPU KPK mendakwa Abdul Wahid dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Abdul Wahid menolak seluruh konstruksi tuntutan yang dinilai tidak berdasarkan fakta persidangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selanjutnya news yang akan dibawakan oleh rekan Fazila Khairunisa. Selamat siang, Zila. Informasi apa yang akan disampaikan di segmen selanjutnya? Iya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Ya, pemirsa, selanjutnya di Indonesia ini ada informasi mengenai lautan pelayat antar pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei di kota Mashhad. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, jelang tahun ajaran baru, Pasar ASMK Jakarta Barat diserbu warga yang berburu perlengkapan sekolah. Harga yang ditawarkan di Pasar ASMK relatif lebih murah dibandingkan tempat lain. Sejak pagi, sejumlah toko yang menjual alat tulis, buku tulis, tas hingga perlengkapan sekolah lainnya dipenuhi para pembeli di Pasar ASMK Jakarta Barat. Aktivitas tawar-menawar antara pedagang dan konsumen pun mewarnai transaksi demi mendapatkan harga terbaik. Meski harga perlengkapan sekolah saat ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, harga yang ditawarkan di Pasar ASMK masih cukup terjangkau. Enggak, aku baru pertama kali. Ini buat anak sekolah atau gimana, Bu? Iya, buat anak. Untuk harga-harga sendiri gimana, Bu? Kayaknya sih naik ya. Kemarin sih emang dari sekolahnya, cuma memang kelihatan tuh harganya. Nah sekarang boleh beli sendiri, terus kayak beda sama yang di sekolah kemarin sama yang di sini langsung beda gitu. Harganya sendiri gimana, Bu? Worth it atau gimana? Worth it sih tetap. Yang kayak kita ngerti juga ya, mungkin udah pasti ada kenaikan lah biasanya gitu. Masih oke lah. Kenaikan harga sudah mulai terjadi jelang tahun ajaran baru. Rata-rata harga perlengkapan sekolah naik sekitar 10 hingga 15%. Meski jumlah pengunjung meningkat, namun sejumlah pedagang mengaku terjadi penurunan omset sekitar 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kisaran 2.000 sampai 3.000 udah naik dari sebelum TAB ini. Dari harga berapa ke harga berapa sih, Pak? Apa aja sih? Kalau untuk apa nih? Buku dari misalnya dari yang 30 udah ke 35 jualnya. Yang paling banyak itu tempat-tempat pensil. Tempat-tempat pensil. Ya. Itu kenaikannya? Itu paling banyak. Soalnya kan barangnya dari plastik. Oh, dari plastik. Iya. Berapa itu kenaikannya sekarang? Bisa sampai 10.000 per piece-nya. Pasar ASMK pun diprediksi kembali menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk berburu perlengkapan sekolah dengan harga yang lebih ekonomis. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Bupati Sukoharjo Eti Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Eti diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Etik pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Jalan Kepuh gimana, Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini, Bu, jalannya. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Etik diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Etik berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.